Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Selalu kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa selalu kita katakan sebagai tauladan bagi kita semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, subhanallah wa rahmatullah. Ini pertemuan perdana bagi kita semuanya, bahas tentang tarhis untuk usul fikih, ada usul fikih. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kami di saya bisa selesai. Kemudian yang kedua, sedikit kami ingin berbagi tentang gimana cara persiapan kita pada ujian di bursa. Yang belajar di bursa ini, saya sekalian, karena yang tidak mudah yang belajarnya lewat konten, sesuatunya agak sedikit sulit. Ada yang tinggi akan tadi tentunya sangat selamat kita sedang kita yang mungkin coba sampai yang khusus untuk persiapan ujian. Kalau kami dulu itu bisa kami lebih kepada pemahaman baca yang memahami, tapi juga perlu syarah kita. Itu juga orang-orangnya kita baca. Tentunya di dalam memahami itu sebenarnya tidak mencukupi ya kita lolos di ujian itu. Tapi kalau misalkan ingin nilainya itu atas, tentunya cara kita disertai dengan singkatnya, dan kita masuk langsung ke bahasan seperti untuk usul fikih. Ini kami diberikan kemana? Baik, talkhis madati usul fikih. Ringkasan pelajaran usul fikih. Fawaidul muhadarati ula. Faidah dari pertemuan yang pertama. Madati usul fikih. Pelajaran usul fikih. Ilmu usul fikih mukammalun li ilmi fikih. Fala taghna an faqih. Fa tammamu lahu ahadal ilmi. Afwan, Sat. Kayaknya sinyal antum lemah, Sat. Ustaz. Baik. Jadi ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang melengkapi dari ilmu fikih. Ilmu yang melengkapi ilmu usul fikih. Dan seharusnya seorang fakih itu tidak menentukan dirinya di fikih saja. Kenapa? Karena ilmu usul fikih adalah ilmu lengkap dari ilmu fikih itu sendiri. Ta'rifu usul fikih. Ta'rif atau definisi awalan i'tibari ini. Karena itu jauh dari segi plotnya atau kata perkataannya. Karena ilmu usul fikih itu sebelum kita memberikan definisi secara ilmu muayyan, maka terlebih dahulu kita membahasnya atau mendefinisikannya kata per kata usul, kemudian fikih. Kalimat usul jamak min aslin. Jadi kata usul itu adalah jamak yang mana mufradnya adalah aslun. Al aslu fil lughah, al aslu
tinjau dari segi bahasa, aslus syai' itu dasar sesuatu atau fondasi sesuatu. Wa ma minhu yatakawwanu syai' ay madatuhu. Ya, yang darinya dari asal ini, dari fondasi atau dasar ini, maka terbentuklah sesuatu. Jadi kalau kita beri contoh misalnya rumah itu tidak akan mungkin bisa terbangun, tidak akan bisa berdiri kecuali adanya fondasinya. Fondasi itu adalah aslunya. Wal aslu fil istilah, adapun al aslu dijauh dari segi istilahnya, mutlaqu ala iddati ma'ani 'inda ulama usul. Ya, dia memiliki beberapa makna ulama usul. Pertama itu adalah al-qalil wa al-istishab. Ketiga al-wajib. Al-wajib. Baik. Kemudian kalimatul fiqhi. Adapun kata fikih berubah secara bahasa itu al-fahmu. Al-fahmu. Ada sebagian para ulama yang secara ubah itu al-fahmu hamid. Jadi di sini dikatakan al-fahmu. Jadi istilah, adapun secara istilah ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Secara istilah itu artinya mengetahui hukum-hukum syariat yang mana cara mengetahuinya itu adalah dengan berijtihad. Dan yang kedua, bi'tibar kaunihi laqaban li hadzal fann muayyan, maka kalau jauh dari segi ini sebagai sebuah ilmu yang khusus, maka ilmu usul fikih itu ya'rifu bi'annahu, maka dia adalah ilmu yubahathu an adillatil fiqh aliyah wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Itu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil secara global, dan tata cara beristifadah atau manfaat darinya dan keadaan orang yang mengambil manfaat. Di sini ada beberapa hal yang harus dipahami. Pertama adalah bahwa ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil yang global. Artinya dia tidak membahas ilmu yang khusus. Dalil yang khusus apa? Dalil yang khusus. Ya, tata cara beristimbat atau tata cara beristifadah, ilmu manfaat atau mengambil hukum dari dalil yang ijmal tadi. Wahal keadaan orang yang beristifadah itu seperti apa keadaannya? Jadi orang yang baik atau tidak dan seterusnya. Ya, itu ilmu usul fikih. Pembahasan ilmu usul fikih. Apa pembahasan yang dalam ilmu usul fikih ini? Katakan al-adillatul ijmaliyah, wal-ahkam al-kulliyah, wa kayfiyat istinbat hukum dengan dalil ijmal. Dalil-dalil yang global, dan tata cara beristinbat atau mengeluarkan hukum dalil yang global tadi. Hukum belajar usul fikih, apa hukumnya? Maka di sini sebutkan pelajari ilmu usul fikih itu apa? Pertama, fardu kifayah, kedua fardu ain. Kapan fardu kifayah? Dikatakan talibul ilm suratul amal. Untuk hukumnya. Dia dua fardu ain. Kapan dia menjadi fardu ain? Seperti fakih atau dimanti wa an yata'allam hadhihi syariah wa an yasila ila darajatil ijtihad. Untuk seorang yang faqih atau bagi siapa saja yang ingin belajar ilmu syariat dan dia ingin sampai pada derajat seorang yang dia seorang yang bisa berijtihad. Jadi fardu ain. Kemudian fawaidu ilmu usul fikih. Tidak daripada mempelajari ilmu seperti apa yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari. Pertama, yata'allam hukum istinbat min al-ihfarid al-mutajaddidah, supaya orang itu tahu tata cara atau cara-cara beristinbat hukum yang baru, yang baru, jadi bisa melakukan. Tanya yang kedua, yastati'a kuna qadiran ala al-fa'i binafsihi sa'idati ratibha al-waqa'i allati yatakallam biha. Yang kedua adalah supaya dia bisa dan mampu ya
adalah permasalahan yang menurut pandangannya itu adalah permasalahan yang rajih, ya, yang rajih. Atau permasalahan cara wakilnya itu jadi pembicaraan di kalangan para. Dia bisa kemudian bantah yang perkataan yang meragukan perkataannya atau pendapat. Dan yang ketiga, dan arifah adillati hadzal hukm yakuna 'adamu ajran min alladhi ya'lamu al-hukm biduni adillatin. Yang ketiga itu bahwasanya orang yang mengetahui ilmu hukum dengan dalil-dalilnya, maka orang ini akan mendapatkan pahala yang besar dibanding orang yang mengetahui hukum tetapi tidak mengetahui dalilnya. Rabi'an, yang keempat, أن العارف للأصول يستطيع أن يدعو إلى الله وإليه سهل المؤمن يسير. Bahasanya seorang yang mengetahui ilmu fikih maka dia akan bisa berdakwah di jalan Allah, dakwah agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan uslub yang mudah, yang enak dipahami oleh orang lain. Khamisan, innal arifa bil qawaid yastati'u an yubayyina li a'da'i al-Islam asyubhat allati yalqunaha 'ala al-muslimin wa yubayyin anna al-Islam dinun salihun li kulli zaman wa li kulli makan. Masanya orang yang belajar tentang kaidah-kaidah usul fikih maka dia akan bisa menjelaskan pada musuh-musuh Islam syubhat-syubhat yang pernah mereka lontarkan kepada kaum muslimin dan menjelaskan bahwasanya Islam ini adalah agama yang soleh, yang bisa pada setiap zamannya, bisa pada setiap tempat, relevan, ya. Sadisan, tentang yang keenam, innahu la yumkin bi ayyi syakhsin yaquma bi tafsir al-Qur'an al-Karim atau syarih al-ahadits an-nabawiyyah illa idza kana 'aliman usul al-fiqh. Nah, bahwasanya tidak mungkin bagi seseorang untuk menafsirkan Al-Quran Al-Karim atau menjelaskan hadis Nabawi SAW kecuali bagi mereka yang telah alim, tahu tentang masadir usul fikih. Masdarnya di mana diambil yang usul fikih? Pertama usul din, kitab Sunnah. Itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ilmu al-Arabiyah, bahasa Arab. Ketiga al-ahkam syar'iyyah, itu buku insyaallah. Nash'atu ilmi usul al-fiqh. Ya, kapan ilmu usul fikih ini dibuat? Siapa yang pertama kali? Di ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam yarji'una ilaihi fi ayati allati tanazzal bihim. Bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum al-hukm syar'i. Di pada zamannya Nabi SAW itu para sahabat Nabi merujuk kepada Nabi SAW dalam menjelaskan hukum-hukum yang baru yang terjadi pada mereka. Maka Nabi SAW pun menjelaskan syariatnya itu bagaimana. Baik, yang kedua, falamma tuwfiya Nabi SAW kana sahabat radhiyallahu anhu ya'khuduna hukm hawadithihim wa zilihim min al-kitab wa sunnah. Dan ketika Nabi SAW telah wafat, maka para sahabat Nabi SAW mengambil hukum yang baru yang terjadi pada mereka pada saat itu, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Faidah lam yajidu lima taharu wa akhadul hukum antara ijtihad yang ba'ihi. Maka apabila mereka belum mendapatkan hukumnya dalam al-Quran Sunnah, maka mereka pun berijtihad dan mengambil hukum mereka yang banyak macam. Mana jatabi'un dzalika wa zadu bi akhdihim bi fatawa sahabat hadati. Ya, para tabi'in itu mengambil nambah juga ambil dari fatwa-fatwa para sahabat dan ijtihad
تبيين هذه الأصول هذه الأحكام ودونها في كتابه الرسالة. Kemudian para imam-imam ini belum menuliskan tentang kaidah-kaidah ini yang telah mereka lakukan pada dalam ijtihad mereka. Sampai datanglah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu menyusul tentang usul fikih ini, tentang hukum-hukum ini. Maka Syafi'i ini pun tentunya menulisnya dan memberikan nama di kitab pertamanya yaitu Ar-Risalah. Nabbaha Syafi'i rahimahullah ta'ala an daral ulama ba'idin ila mutaba'ati al-bahthi fi hadha al-ilmi hatta asbah ilmu usul al-fiqh ilman mustaqillan وأبوابه وقرر مسائله وجمع مباحثه وأمثال على اختلاف الطرق التي اتبعوها في التعليم. Artinya kita memberikan perhatian tambih ya ulama-ulama orang-orang yang paham tentang masalah-masalah seperti ini untuk menuliskan untuk mengikuti beliau di dalam sampai jadilah seperti sekarang Finland yang mana tempatnya disusun dengan baik bagus yang masalah-masalah juga dimunculkan yang dijamaah atau dikumpulkan permasalahan membahasnya dan juga dicetak atau ditulis para penulis dengan adanya perbedaan cara di dalam وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أول كتب وألف في علم ya situ kita ketahui bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah yang pertama kali menulis dan اختلف العلماء في طرق التأليف في علم الأصول. Berbeda pendapat dalam cara penulisan ilmu. Cara yang pertama itu Tariqatul Hanafiyah, cara mazhabnya Imam Hanafi. Wa tatamayyazu bi annaha taqarrara qawaid usuliyah ala mubtada ma naqala min al-qawl wal fatawa as-sadirah. Jadi banyak pembedanya atau cara itu diketahui dan ditandai dengan menetapkan kaidah-kaidah usul berdasarkan apa yang telah dibayatkan dari cabang-cabang hukum atau furu dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para imam-imam mazhab Imam Hanafi yang apabila sukian hadhihi tariqah dan dinamakan tariqah atau cara ini bagi caranya para penahan mazhab karena itu bukan masalah dalam fikih dan menyesuaikan dengan permasalahan. At-tariqatu tsaniyah, cara yang kedua, tariqatul jumhur. Caranya jumhur. Hukum Malikiyyah wa Syafi'iyyah wal Hanabilah wa ma'am wal Mu'tazilah. Adalah sebab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanbali dan caranya juga al-Mu'tazilah. وتتميز هذه الطريقة من الشديد لا dan cara yang diketahui dan ditandai itu dengan cara berpaling sangat keras sekali pada istidlal naqli. Wis takut nang bazah. Jadi cara ini dia tidak mau menggunakan akal. No. Dan bagus tuh jidal juga tidak mau dengan jidal karena cara yang pertama tadi menggunakan hal seperti ini. Jidal akal, makanya kita ketahui sahabatnya itu kalau Imam Hanafi sendiri dikenal dengan Rafi wal munadhara, diskusi atau perdebatan jadi masail atau sudah atau dia menguatkan masalah itu dari dia Tariqatu as-salisah. Tariqatu as-salisah.
Cara yang ketiga, al-jam'u baina at-tariqatul Hanafiyah wa tariqatul jumhur, haitsu inna man saru ala hadhihi at-tariqah حقق القواعد الأصولية وأثبتها بالأدلة النقلية والعقلية وطبق ذلك على الكفر. Cara yang ketiga adalah menjamak atau menggabungkan antara thariqah Hanafiyah, caranya Hanafiyah, dan caranya jumhur. Di mana siapa yang berjalan di atas jalan ini, gabungkan dua cara ini, maka dia itu telah melengkapi, merealisasikan atau menyelesaikan kaidah-kaidah usuliyah. Fatah bil adillah naqliyah. Telah menetapkan dalil-dalil naqli. Naqli maksudnya dalil Al-Qur'an dan Sunnah, wal aqli, dan bil akal. Wa tabbaqa dzalika 'ala al-furu'. Dan dia wa tabbaqa dzalika 'ala al-furu', dan dia telah menetapkan atas permasalahan-permasalahan furu' atau cabang. Baik, ta'rifu bil kitab. Definisi kitab. هذا الكتاب الذي نحن بصددنا شرحها هو عبارة عن رسالة قصيرة قصيرة بعلم أصول الفقه، ولكنها رسالة جامعة شاملة يتكلم فيها شيخنا حفظه الله تعالى ونفع بعلمه مقسما أصول الفقه إلى أبواب. Jadi, penulis rahimahullah ta'ala, kitab ini yang kita ada, yang sedang ingin kita bahas, kata beliau, adalah sebuah ibarah dari risalah yang kecil, yang singkat, yang ringkas dalam ilmu usul fikih. Akan tetapi risalah ini jami'atun syamilah, risalah yang menyeluruh, yang sempurna. Yatakallamu fiha syekhuna hafidhahullah ta'ala wa nafa'a bi'ilmihi, mana telah berbicara syekh kita, semoga Allah menjaganya, muqassaman usul al-fiqh ila abwab, mana beliau memberikan taksim atau pembagian dalam beberapa bab. Fajama'a fi hadhihi risalah hadzal ilm min thalathati asyrati bab. Dia pun mengumpulkan dalam risalah ini sebanyak 13 bab. Qala syekhuna hafizahullah ta'ala, kata syekh kita, Allah menjaga beliau, hadza mukhtasaran fi usul al-fiqh katabtuhu ta'silan lil muqtadi wa tadhkiratan lil muntahi wa as'alullah an yu'allimana ma yanfa'una wa an yadfa'ana bima 'allimna wa an yazidana ilman. Maka ini adalah ringkasan dari ilmu usul fikih yang aku tulis, tersampaikannya kepada orang-orang yang baru mulai belajar dan pengingat bagi orang-orang yang telah selesai belajar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat terhadap ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan menambahkan kita ilmu. Baik, itu faedah daripada muhadharah yang pertama. Sekarang kita masuk pada faedah وتلخيص المحاضرة الثانية. مادة أصول الفقه. الأحكام التقليدية. الحكم التقليدي هو خطاب الشرعي المتعلق بأفعال العباد بالابتداء أو التخيير أو الوضع. التقليدي itu maksudnya adalah khitab syar'i, bukan syariat, yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan seorang hamba. Tidak, baik sifatnya itu wajib, bitakhir, dilihat bagaimana sah atau tidaknya. Khitab syar'i. Apa yang dimaksud dengan khitab syar'i? Ay khitabullah azza wa jalla wa huwa imma an yakuna. Yang dimaksud dengan khitab syar'i itu adalah khitabnya Allah, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa berupa kalam Allah mubasyaratan wa Al-Qur'anul Karim. Itu perkataan Allah yang langsung, ini adalah Al-Qur'anul Karim. Au bil wasitati wa hiya sunnah, atau yang melalui perantara yaitu sunnah. Wa hiya kullu ma sadara
ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا وهي وحي من الله عز وجل. Yaitu setiap apapun yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ditinjau dari tasyrik, baik itu berupa perkataan beliau, perbuatan beliau atau persetujuan beliau, dan dia ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsudu bil mukallafi wal balighul aqil. Dan yang dimaksud dengan mukallaf itu adalah yang baligh dan akil. Artinya orang yang tidak baligh maka tidak masuk ranah ini. Orang yang tidak berakal tidak masuk ranah ini. Anak kecil tidak masuk ranah ini. Atau misalnya orang gila tidak masuk ranah ini. Wal tidak wa talab sawan kana fi'lan aw tarkan if'al aw la taf'al. Dan ini maksud dengan tidak apa? Tolak, perintah. Sawa'an kana, baik itu perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan. Fi'lan aw tarkan. If'al aw la taf'al, kerjakan atau tinggalkan atau jangan kerjakan. Sawa'an kana tolak nau'aihi ala sabilil ilzam atau ala sabilit tarjih, kan yakuna amran hatmiyan wajiban atau amran ghairu hatmi wa huwa mustahab. Baik itu tolak itu dengan segala macam jenisnya, misalnya ala sabilil ilzam atau dari segi misalnya wajib, atau ala sabilit tarjih atau bentuknya tarjih, mana yang lebih afdol. Dan yakuna amran hatmiyan wajiban, seperti perintah yang sifatnya mengharuskan, wajib, atau perintah yang tidak mengharuskan, yaitu mustahab. Kadzalika nahy imma an yakuna nahyan hatmiyan wa huwal haram atau nahyan bi ghairil ilzam wa huwal makruh. Begitu juga dengan larangan, baik itu larangan berupa larangan hatmiyan yang mengharuskan, yang sering kita sebut dengan haram, atau larangan yang tidak mengharuskan, yang kita sebut dengan makruh, sesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Takhyir, selanjutnya takhyir. Al-maqsudu bihi al-ibahah wa hiya tasfiyatu baina fi'li syai' wa tarkihi. Maksud dengan takhyir itu apa? Itu ibahah, sesuatu yang mubah, yang boleh. Wa hiya tasfiyah, dan dia itu sama hukumnya antara mengerjakan sesuatu dengan meninggalkannya, tidak ada bedanya hukumnya, sama aja. Baik, itu yang dimaksud takhyir. Ad-dhabitul awwal, dhabit yang pertama. Al-ahkam syar'iyyah isman. Hukum-hukum syariat itu ada dua. Ahkam taklifiyah. Pertama adalah ahkam taklifiyah. Apa itu ahkam taklifiyah? Al-hukm taklifi wa khitab syar'i muta'alliq bi af'al al-mukallafin min talabin takhyirin aw tarkin. Taklifi itu adalah khitab, tuntutan syariat yang berkenaan dengan perbuatan seorang mukallaf, baik itu bentuknya tolak, perintah, atau takhyir, pilihan, atau tinggalkan. Ahkam al-wada'iyah, itu adalah ahkam wada'iyah. Al-hukm al-wada'i wa khitab syar'i al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin aidan wada'i syai'. Wada'i itu adalah tuntutan syariat yang berkenaan dengan perbuatan seorang mukallaf, juga dengan meletakkan sesuatu di dalamnya. Apa itu sesuatunya? Pertama adalah sababan, adanya sebab, syartan, adanya syarat, atau man'an, adanya larangan, atau sihah, adanya sehat, atau fasad, atau fasad. Baik. Al-farqu baina al-ahkam at-taklifiyah wal ahkam al-wad'iyyah. Perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wad'iyyah itu apa? Pertama, hukum taklifi amrun wa talab. Al-amru bis-shalah والاشتراط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل كالصلاة والصيام والحج وغيره. Itu dia perintah, dia adalah perintah dan permintaan. Seperti perintah mengerjakan sholat, maka di dalamnya disyaratkan ilmu mukallaf dan kemampuannya untuk melakukan ibadah sholat atau ibadah puasa atau ibadah haji atau ibadah yang lainnya. Amal hukum wada'i, adapun hukum wada'i bahwa ikhbar, maka dia itu ikhbar, sifatnya penyampaian. Wala yustaratu fihi ilmu mukallaf, dan tidak disyaratkan di dalamnya itu ilmu mukallaf. Mukallaf tidak disyaratkan ilmu. Ja'ali dulu bisyamsi sababan fi salati dhuhri,
Seperti misalnya katanya tergelincirnya matahari sebab daripada sholat zuhur, masuknya waktu sholat zuhur, walaisa bi maqduril mukallaf, dan bukan dari kemampuan seorang mukallaf. Itu saat. Yang kedua, al-ahkam taklifiyah khamsah. Hukum taklifiyah itu ada 5. Pertama adalah al-wujub. Apa itu wujub? Wa huwa talabu syar'i fi'li ala sabilil hatmi wal ilzam. Yaitu tuntutan syariat untuk melakukan sebuah perbuatan atau sebuah amalan dan sifatnya mengharuskan, mau tidak mau harus dilakukan. Al-istihbab. Kedua itu al-istihbab. Wa talabu syar'il fi'li ala sabilil tarjih lal ilzam. Dia adalah perintah daripada syariat untuk melakukan suatu amalan, suatu perbuatan, dia hanya tarjih, mana yang lebih afdal dan tidak mengharuskan. Yang ketiga al-hurmah wa talabu syar'il kaf 'anil fi'li ala sabilil jazmi wal ilzam. Itu permintaan syariat untuk menahan dari melakukannya, tidak melakukannya, dan dia sifatnya itu jazm wal ilzam, mengharuskan untuk ditinggalkan, mau tidak mau harus ditinggalkan. Itu yang dimaksud dengan haram. Yang selanjutnya al-karaha. Dia talabu syar'i al-kaffu 'anil fi'li ala sabil tarjih al-hadd al-ilzam. Adalah permintaan atau perintah syariat untuk kita tidak melakukannya, menahan diri dari melakukannya, dan dia sifatnya hanya tarjih, mana yang lebih afdal dan mengharuskan. Al-ibahah, seterusnya adalah ibahah. Ya takhyiru syar'i lil mukallaf baina al-fi'li wa tarki duna tarjihi li ahadihima 'ala al-akhar. Yaitu pilihan dari syariat seorang mukallaf antara mengerjakan dan meninggalkan tanpa adanya yang lebih afdal daripada yang lain. Jadi hukumnya itu sama aja. Baik, yang itu sadis. Tapi yang ketiga al-wajib. Pertama wajib ayutabu fa'iluhu dalam wa istahaqqu tariku al-iqab. Apa yang dimaksud dengan wajib? Itu apa-apa yang ketika dilakukan mendapatkan pahala dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berhak untuk mendapatkan iqab ketika meninggalkannya. Ta'riful wajib, pengertian wajib. Kedua, secara bahasa, as-sakit al-lazim at-tabi. Sakit itu artinya jatuh, al-lazim artinya haruskan, at-tabi artinya tetap. Bil istilah, secara istilah, wa ma talabu syar'i lahu ala wajhi al-hatm wal luzum. Secara istilah adalah apa-apa yang diperintahkan dalam syariat untuk mengerjakannya, dan dia sifatnya itu mengharuskan, tidak boleh ditinggalkan. Al-wajib wa kullu ma amara bihi Rabbul Izzati tabaraka wa ta'ala, kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi al-wujub warattaba ala tarkihi uqubah fil akhirah. Wajib itu adalah setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sifatnya mengharuskan, dan jika meninggalkan maka dia akan mendapatkan uqubah di akhirat kelak. Wajib mayuthabu fa'iluhu kitara istahaqqu tariku liqa. Wajib itu adalah apa-apa yang ketika dikerjakan mendapatkan pahala dengan niat dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berhak mendapatkan uqubah ketika meninggalkannya. Kataannya yusabu fa'iluhu, apa maksudnya? Yaumul qiyamah, itu dia akan mendapatkan itu nanti pada hari kiamat. Yarfa'u Allah Subhanahu wa taala lahu darajat, yuktabu lahu al-hasanat sadihi, thumma yudkhiluhu al-jannah bimtithalil awamiri wajtinabi nawahi. Jadi pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya dan menulis kepadanya kebaikan-kebaikan di timbangan-timbangannya, kemudian memasukkan dia ke dalam surga bimtithalil, karena telah mengerjakan setiap perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Imtithalan, apa yang dimaksud dengan imtithalan? Ay biniyati taqarrub bihi ilallahi balahu ajruhu, yaitu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahalanya. Faman fa'ala al-wajib bila niyyatin aw kana mukrihan fala ajru lahu.
Maka barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang wajib tanpa disertai dengan niat, atau dia berniat tapi dia terpaksa mengerjakannya, maka tidak ada pahala bagi dirinya. Mustahabbu tarikul iqab, ai tarikul wajib. Dia akan berhak mendapatkan iqab. Maksudnya apa? Ketika dia meninggalkan yang wajib, tarikul amril hatmi, tarikis salah, tarikul hajj ma'al istita'ah, wa man taraka siyam Ramadan ma'al qudrah ay bidal qudrin fa haula'i yastahiquna al-iqab. Tinggalkan perintah-perintah yang sifatnya itu mengharuskan dikerjakan, seperti meninggalkan sholat, meninggalkan haji padahal dia mampu, atau meninggalkan puasa di bulan Ramadan padahal dia bisa atau mampu tanpa ada udzur syar'i, maka mereka itu berhak mendapatkan qala yastahiqu wa lam yakul yu'aqab. Perkataan yastahiqu, berhak mendapatkan iqab, dan tidak dikatakan yu'aqab. Kenapa seperti itu? Kata beliau, li'anna tarikal wajib yajibu ala nafsihi al-itsm wal 'uqubah fil akhirah. Ini alasan yang pertama. Karena sesungguhnya orang yang meninggalkan yang wajib, maka dia telah mewajibkan kepada dirinya itu dosa, pasti akan berdosa, dan akan mendapatkan iqab, sanksi di akhirat kelak. Madhabu ahli sunnati wal jamaah anna martakibal kabirah idza mata min ghairi taubah fahuwa bi masyiatillah in syaa'a adzaba bi 'adlihi wa in syaa'a fa'anhu bi fadlihi. Mazhab ahli sunnah wal jamaah itu adalah bahwasanya barang siapa yang telah jatuh dalam perkara-perkara dosa besar, kemudian mati dan belum sempat untuk bertaubat, maka mereka itu bawah masyiatillah, bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, kalau Allah ingin dia akan adab dengan keadilannya, bi'adli. Insya Allah fadli. Kalau Allah ingin memaafkan, dia akan maafkan dengan fadilahnya, dengan keutamaan-keutamaan. Dzalika qala Syekhuna nafa'allahu bihi wa baraka fi 'ilmihi yastahiqu. Maka dari itu alasan Syekh itu Allah berikan manfaat dan tahid ilmunya, mengatakan yastahiqul iqab, bukan mengatakan yu'aqab. As-siyaghu dalah alal wajib. Lafal dalil yang menunjukkan bahwa perkara itu adalah perkara yang wajib. Bagaimana lafalnya? Pertama, fi'lul amri, kata kerja amar atau kata kerja perintah. Nahwu al, seperti al, janganlah. Wasiqatul amri indal itlaq taqtadi wujubil ma'mur. Dan lafal amar itu, maka dia secara mutlak kepada perkara yang wajib. Al-fadhu mawdu'ah, al-fadhu mawdu'atin fil lughatil arabiyyah yufham minha al-ilzam wal ijab. Lafaz-lafaz yang telah ditemukan di dalam bahasa Arab sebagai lafaz yang wajib, maka dia dipahami sebagai sesuatu yang wajib. Ini lafaz-lafaz yang telah ditentukan dalam bahasa Arab sebagai sesuatu yang wajib, maka dia dipahami sebagai sesuatu yang wajib. Contohnya, farada, kataba, wajibun, amrun, haqqun. Kemudian al-fi'lul mudhari' al-maqsur bilam al-amr. Yang selanjutnya adalah fi'il mudhari' yang disandingkan dengan lam amr. Atau sebelumnya itu, sebelum fi'il mudhari' ada lam amr. Maka kata seperti ini menunjukkan bahwa perintah itu adalah perintah yang wajib. Contohnya, yunfiq sa'atin min si'ati. Dan fi'il mudhari', sebelum fi'il mudhari' ada lam. Ini lam. Kemudian yang selanjutnya, al-wa'idu 'ala tark, adanya ancaman ketika meninggalkan. Contohnya, man taraka sholatil asri faqad habita 'amalu. Siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Di sini ada ancaman, maka jadi wajib. Itu fawaid dari adalah misalnya, dan kita sudah fawaid dari muhadharah itu adalah taksimatul wajib inda ulama usul. Bagian-pembagian wajib kalangan ulama usul. Jadi wajib itu terbagi-bagi menurut para ulama usul. Al-wajib muwassa' wa mubayyan. Pertama itu ada yang disebut dengan wajib muwassa' dan wajib mubayyan.
Maka wajib muwassa, apa wajib mudayyak? Al-wajib muwassa yasa ghairu jinsi. Wajib mudayyak la yasa ghairu jinsi. Jadi wajib muwassa itu adalah wajib yang luas dan bisa masuk ibadah yang lain yang sejenis dengan dia pada waktu yang amal wajib itu. Wal wajib mudayyak la yasa ghairu jinsi. Adalah wajib yang tidak luas. Jadi amalan yang lain yang serupa dengan dia tidak bisa masuk. Apa maksudnya itu? Nanti dijelaskan oleh Syekh di kitab ini. Bal wasa'u huwa ma yasa'u lahu min jinsihi min al-ibadat. Dan yang dimaksud dengan muwassa' itu adalah apa-apa yang ibadah-ibadah yang semisal dengannya itu bisa masuk ibadah tersebut pada waktu ibadah itu. Sholat, seperti sholat misalnya. Fa'inna wajibun muwassa', maka punya ibadah sholat itu adalah ibadah yang wajib muwassa'. Ibaril jins, jauh dari segi jenisnya, jenis sholatnya. Pematalan, contohnya, Al-Qurna, waktu sholat itu yasa'u sholat itu wa ghairiha, nawafil min jinsiha fi waqtihi. Contohnya itu, kalau kita katakan waktu sholat zuhur, maka sholat zuhur ini termasuk wajib muwassa'. Kenapa? Karena pada waktu masuk sholat zuhur itu ya, bisa masuk sholat sunnah yang lainnya pada saat itu. Jadi kita bisa mengerjakan sholat sunnah. Ini masuk dengan wajib puasa. Kemudian ada al-qada dengan wajibat. Mengganti amalan-amalan yang wajib. Wajibat puasa. Ayat yang ini yang mana bisa kita ganti pada waktu disebut dengan wajib puasa. Kadzalika min al-kafaratil wajibah 'ala al-mar'i idza hanatha fi yadihi wa wasa 'ala tarafi. Juga dengan kafarat yang wajib pada seorang terhadap seseorang yang melanggar sunnahnya dan sunnah. Maka dia membayar kafaratnya itu sifatnya muwassa, bisa memilih. Begitu juga wakadzalika af'alul bir ya min al-wajibat al-muwassa'ah birrul walidain wal amru bil ma'ruf nahy 'anil munkar wa ghairu dzalik. Itu juga dengan perbuatan yang baik dari dia termasuk dalam kategori wajib muwassa', seperti misalnya berbakti kepada kedua orang tua, kemudian beramal ma'ruf nahi munkar, kemudian dan semisal lainnya. Lakinna guna faedah, tapi di sini ada faedah. Naqul fahabbut ta'jil bihi min ajli ibra'at dimmah. Disunnahkan kita untuk menyegerakan perbuatan wajib tadi ya, banyak sebagai bentuk apa? Ibra'at dimmah, lepaskan amal wajibul mudayyak. Adapun wajib mudayyak itu apa maksudnya? Bahwa ma yakfi fi'lul wajib faqat wa la yasa' ghairu min jinsi, yaitu perbuatan itu perbuatan atau amalan yang segi waktu bisa dimasuki oleh amalan yang sejenis dengan dia. Ya. Misalnya kesaumi Ramadan, seperti puasa di bulan Ramadan, fa innal wajib mudayyak, sesungguhnya dia termasuk wajib mudayyak. Kenapa? Yasa ghairu min jinsi minal ibadat, karena tidak bisa ibadah yang sejenis dengan dia dari untuk masuk ke dalamnya itu tidak bisa. Ai min shaumi Ramadan. Wala bisa ma'ramadan talata matalan kafarati atau nawafilin nadrin atau ghairu dzalik. Jadi tidak bisa masuk amalan yang serupa dengan dia. Ada orang berpuasa di bulan Ramadan terus mau puasa kafarat itu nggak bisa, atau puasa yang sunnah lainnya atau puasa nazar itu sebenarnya tidak bisa masuk. Ini yang disebut dengan wajib. Wa ammal hajj fa innahu ikhtalafu fihi fa yusamma al-wajib bisyabahai i'tibari annahu. Adapun haji, maka para ulama ini ada memiliki perbedaan ya. Dan mereka mengatakan haji ini termasuk wajib bisyabahai, kenapa? Jauh dari masa min haid, jauh dari segi masuknya waktu haji itu dia termasuk wajib puasa
mudayyaq, dan dia termasuk wajib mudayyaq itu manasik ya syariatnya. Ya, dari manasiknya itu kalau disyariatkan maka dia menjadi wajib mudayyaq. Baik, wan wal fat Ustaz, kira cukup untuk hari ini. Saya hal yang tidak bisa dilakukan, coba kita akan belajar dari awal dan saya sebagai inginnya itu selesai sampai baik. Tuhan manfaat dan bisa kita sekalian sebagai dan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas itu silakan